Dan perintah untuk mendengar dan mentaati penguasa di sini meliputi semua penguasa, baik penguasa yang berada di bawah ataupun penguasa yang berada di pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Amma ba'd. Ikhwati rahimakumullah, di antara hal inti yang membedakan ahlus sunnah dengan para ahlul bid'ah adalah di mana para ahlus sunnah mengedepankan wahyu, dogma, nas dari kitabullah dan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada akal. Dan lebih lanjut lagi, para ahlus sunnah di dalam mencerna wahyu tersebut, yakni di dalam mencerna ayat-ayat dan hadis-hadis yang datang, tidaklah kita menggunakan hawa di dalam mencernanya. Namun para ahlus sunnah melihat bagaimana para salafus saleh mencerna dan menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalam nas-nas tersebut. Itulah yang menjadi aslul usul. Di antara aslul usul, yakni usul daripada usul, merupakan konsep atau manhaj kita di dalam beragama, yaitu mengimani dan menerapkan nilai-nilai yang datang di dalam nas-nas, baik kitabullah ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman dan penerapan para salafus saleh radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Dan di antara apa yang diriwayatkan dari nilai-nilai akidah dan usul yang disepakati, juga dari amalan para salafus saleh dari zaman ke zaman, yang tentunya mereka simpulkan nilai tersebut dari kitabullah dan apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan kepada mereka, yang terekam di dalam sunnah-sunnahnya yang suci. Di antara apa yang diriwayatkan dari mereka adalah bagaimana para salafus saleh menyikapi para penguasa. Dari mengagungkan mereka, mendengar dan mentaati mereka dalam perkara ma'ruf. Ya. Adapun dalam perkara-perkara yang mungkar dan bertentangan dengan syariat, maka tidaklah kita mentaatinya dan tetap mempertahankan ketaatan dan pengagungan secara umum. Juga melaksanakan salat-salat Id, Jum'ah dan jamaah bersama mereka, baik yang zalim ataupun yang tidak, baik yang adil ataupun yang zalim dari antara para penguasa. Mendoakan seluruh kebaikan, petunjuk dan taufik bagi para penguasa dan menyeru para masyarakat untuk bernasihat, yaitu untuk tulus mencintai kebaikan, menghendaki kebaikan juga untuk para penguasa. Hingga datanglah zaman ini, zaman di mana sebagian kaum yang di mana mereka mengaku di atas sunnah, para dai-dai yang disebut bahwasanya mereka menyeru kepada konsep salafus saleh, dijual dengan nama salafiyah dan dengan nama sunnah, namun mereka menyerukan, mempraktekkan, mencontohkan praktek yang berbeda dengan apa yang diajarkan para salafus saleh di dalam menyikapi penguasa. Di antara mereka ada yang tidak malu-malu lagi untuk menampakkan celaan-celaannya dan maki-makiannya kepada para penguasa, baik di media-media sosial ataupun di dalam khutbah-khutbahnya. Di antara mereka ada yang tak malu lagi untuk mengingkari arahan-arahan para penguasa di tempat-tempat umum pada
perkara-perkara pada urusan-urusan yang merupakan hak penguasa untuk mengarahkan masyarakat di dalam hal tersebut. Di antara mereka di antara mereka bahkan tak malu lagi untuk menyerukan, mengajak para penuntut ilmu, para ustadz, para awamul muslimin untuk mendoakan laknat dan keburukan, kehancuran bagi para penguasa. Maka dalam kesempatan kali ini kami akan membawakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga ditegaskan oleh para imam ahlus sunnah dari zaman ke zaman, yang menggambarkan bagaimana mereka bersepakat bahwa di antara bentuk bernasihat kepada penguasa adalah dengan mendengarnya, mentaatinya, mengarahkan cinta manusia kepada mereka, seraya mendoakan seluruh kebaikan bagi para penguasa, kalaupun teruntuk yang zalim di antara mereka, tanpa membedakan pimpinan besar ataupun pimpinan kecil, tanpa membedakan pimpinan pusat ataupun pimpinan cabang. Dan juga kita akan sampaikan gambaran bagaimana para imam dan ulama ahlu sunnah dari zaman ke zaman mencela dan mengingkari mereka yang tak mau mendoakan kebaikan, atau bahkan lebih jauh lagi malah mendoakan keburukan, atau lebih jauh lagi malah menyeru manusia untuk mengajak manusia untuk mendoakan keburukan kepada para penguasa. Ikhwati rahimakumullah, materi pada pertemuan kali ini kami bagi menjadi beberapa bagian, ya, beberapa unsur pembahasan, ya. Unsur pembahasan yang pertama, kita akan berbicara tentang hadis al-bab, yakni hadis inti di dalam pembahasan ini, yaitu agama adalah nasihat. Itu bab yang pertama, ya, unsur pembahasan pertama. Agama adalah nasihat. Kemudian unsur pembahasan yang kedua kelak, sebaik-baiknya penguasa adalah yang kalian doakan baginya kebaikan. Sebaik-baiknya penguasa adalah yang kalian doakan baginya kebaikan. Unsur pembahasan yang ketiga, di antara akidah yang disepakati, nilai-nilai akidah yang disepakati, nilai-nilai amal yang disepakati oleh para ahlu sunnah dari zaman ke zaman, mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Tanpa membedakan yang adil ataupun yang zalim. Tanpa membedakan penguasa pusat ataupun penguasa yang di bawahnya. Kemudian yang keempat, kita berbicara tentang contoh praktik salaf dalam mendoakan kebaikan bagi penguasa yang zalim. Kemudian yang berikutnya, hikmah atau maqasid syariah dari mendoakan kebaikan bagi penguasa. Hikmah atau maqasid syariah dari mendoakan kebaikan bagi penguasa. Kemudian unsur pembahasan yang keenam,
penyelisihan dalam bab ini adalah penyimpangan dalam perkara usul. Penyelisihan dalam bab ini adalah penyimpangan dalam perkara usul. Yang diingkari pelakunya dan dicela manhajnya ditabdi' ataupun ditadlil. Yang bisa jadi diingkari pelakunya, bisa jadi dicela manhajnya, bahkan ditabdi' ataupun ditadlil. Ditabdi' yakni dihukumi bahwa ia tidak lagi berada di dalam barisan ahlus sunnah. Ditadlil yakni dihukumi ia telah menyimpang dan tersesat dari jalannya ahlus sunnah. Yang ketujuh, berbicara tentang hadis-hadis yang menegaskan tentang kewajiban kepada penguasa yang zalim. Hadis-hadis yang menegaskan tentang kewajiban kita terhadap penguasa yang zalim. Adalah hujjah yang tegas ke atas mereka yang memberontak, melepaskan bai'ah atau mendoakan keburukan kepada para penguasa. Hadis-hadis yang menegaskan tentang kewajiban kita terhadap penguasa yang zalim adalah hujah yang tegas ke atas atas mereka yang memberontak melepaskan baiat atau mendoakan keburukan kepada para penguasa. Kemudian yang ke-8, pesan-pesan dan nasihat. Bismillah, kita mulai pembahasan kita. Ikhwati rahimakumullah, unsur pembahasan yang pertama, agama adalah nasihat. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha." Sesungguhnya agama, yakni nilai-nilai beragama ini semuanya adalah nasihat. Rasul mengucapkannya 3 kali, menegaskannya. Qalu liman ya Rasulullah, kemudian para sahabat pun bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Rasul pun berkata sallallahu alaihi wasallam, lillah, nasihat bagi Allah, wali kitabih, juga bagi kitabnya, wali rasuli, bagi utusannya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, juga bagi seluruh pemimpin kaum muslimin dan bagi para umumnya kaum muslimin. Bagi siapa nasihat tersebut? Bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, dan bagi para pemimpin kaum muslimin dan umumnya kaum muslimin.
awamnya kaum muslimin. Ya. Baik, jelas dari hal ini bahwa agama, semua nilai-nilai beragama yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalam syariatnya adalah nasihat. Nasihat yakni diambil dari kata nasah ar-rajulu thawbah idza khata. Seseorang menasihati bajunya ketika ia menjahitnya, yakni bajunya robek dan ia menjahitnya, itu menasihatinya, yakni menutup aib. Di mana kita menghendaki kebaikan untuk yang dinasihati. Ini makna nasihat. Oke? Jangan terperangkap dengan makna nasihat yang ada di dalam bahasa kita, sehingga kita kurang dapat memahami hadis tersebut dengan tepat. Ya? Di antara makna nasihat juga memurnikan, memberikan semua kebaikan. Dari situ dikatakan oleh Arab, nasahtu al-asal. Yani ketika madu baru diambil dan kemudian disaring dari kotoran-kotorannya dan lain-lain, dari ngeres-ngeresnya dan menjadi madu yang murni, itu menasihati madu. Makna nasihat di sini berbicara apabila diungkapkan dengan bahasa kita adalah ketulusan menginginkan kebaikan dengan memenuhi hak-hak orang yang dinasihati. Tulus menghendaki kebaikan dengan memenuhi hak-hak yang dinasihati. Tulus menghendaki kebaikan kita. Dari situ seseorang menasihati sahabatnya, yakni menyampaikan nilai-nilai demi kebaikan sahabatnya. Tujuannya adalah demi kebaikan orang yang dinasihati. Memenuhi hak dia. Dia punya hak untuk diberikan petunjuk oleh saudara-saudaranya. Dan kewajiban saudara yang memberikan petunjuk kepada saudaranya tersebut. Dari situ nasihat untuk Allah, yakni berbicara tentang memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala untuk ditauhidkan, diagungkan, dijadikan satu-satunya zat yang diserahkan seluruh bentuk ibadah kepadanya. Di waktu yang sama diingkari hal-hal lain yang disembah oleh manusia selain zatnya. Diperingatkan manusia dari praktek-praktek kesyirikan dan lain-lain. Itu nasihat untuk Allah. Demikian nasihat untuk kitabnya, untuk ditilawahkan, ditadabburi, dibaca di dalam Al-Quran, dibaca di dalam salat, kemudian juga diterapkan nilai-nilainya di dalam kehidupan. Itu nasihatnya. Bernasihat kepada Allah, bernasihat kepada kitabnya demikian, bernasihat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memenuhi hak-haknya untuk diimani, diittiba, dijaga kemurnian sunnahnya dengan cara diingkari perkara-perkara yang bid'ah yang mengotori kesucian sunnahnya. Diserukan manusia untuk mengikuti jalannya sebagai satu-satunya jalan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian kepada para penguasa kaum muslimin, yaitu untuk didengar, ditaati, sabar menghadapi kezaliman-kezalimannya, dikehendaki dan diharapkan baginya petunjuk, perbaikan, taufik, bimbingan yang hak, diharapkan baginya bitanah yang hasanah, diharapkan baginya lingkungan yang baik yang akan memberikan warna kebaikan kepada mereka. Ini nasihat kepada penguasa. Ditutupi aib-aibnya, tidak diprovokasi masyarakat dengan menyebutkan kesalahan-kesalahannya dengan tujuan untuk mengarahkan kebencian para masyarakat kepada penguasa. Tuh. Demikian nasihat. Dan kepada para kaum muslimin disampaikan hak, disampaikan tauhid yang seharusnya, diingkari kesyirikan dari kaum muslimin. Disampaikan sunnah yang seharusnya, diingkari kebid'ahan-kebid'ahan dari para kaum muslimin. Diperingatkan dan ditepis syubhat-syubhat yang dibuat oleh para ahli syubhat yang seringkali menjebak para kaum muslimin. Mereka mengira mereka berada di atas kebenaran, namun hakikatnya mereka berada di atas kebatilan. Diperingatkan hal tersebut dari para awamul muslimin. Itu haknya. Ditutupi aib-aib mereka. Tidak dibongkar. Demi kebaikan para kaum muslimin. Nasihat lawan kata ghish atau ghash. Ya?
Ghash, seseorang ghash yakni mencurangi atau menipu atau mengkhianati, mengandung makna itu. Udah. Ghash itu mengandung makna curang, tipu, khianat. Dan ini semua merupakan lawan dari makna nasihat. Sekali lagi, ghash mengandung nilai-nilai yang sifatnya curang, tipu. Dan ini semua bertentangan dengan nilai nasihat. Ya. Maka berbicara nasihat kepada para penguasa. Maka berbicara memenuhi hak-hak mereka sebagaimana diatur di dalam syariat. Dan kemudian berbicara tentang menghendaki kebaikan bagi para penguasa. Bukan merusaknya, bukan menghendaki kehancuran padanya, bukan menghendaki penyimpangan pada mereka. Tidak. Itu bertentangan dengan kata bernasihat, dengan makna bernasihat kepada penguasa. Ya. Itu unsur pembahasan yang pertama. Hadis inti dari bab ini dan penjelasan makna nasihat. Kemudian, unsur pembahasan yang kedua. Sebaik-baiknya penguasa adalah mereka yang kalian doakan kebaikan. Baginya kebaikan. Ikhwati rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa alladzi la yantiqu 'anil hawa." Dan dia adalah zat yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Yang disampaikan selalu saja wahyu yang diwahyukan kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayat Al-Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyar a'immatikumul ladzina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa yusalluna alaihim wa tusalluna alaikum. Wa syirar a'immatikumul ladzina tubghidunahum wa yubghidunakum wa tal'anunahum wa yal'anunakum." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya pemimpin yang ada di antara kalian adalah mereka yang kalian mencintai mereka dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan kebaikan untuk mereka, mereka pun mendoakan kebaikan untuk kalian. Dan seburuk-buruknya penguasa di antara kalian adalah mereka yang kalian membenci mereka. Mereka pun membenci kalian. Kalian melaknat-laknati mereka, mereka pun melaknat-laknati kalian. Ya, di sini jelas gambaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana nilai Islam atau nilai akidah. Ya. Dan secara langsung ataupun tidak, di situ kita mendapatkan petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa apabila kalian menghendaki sebaik-baiknya penguasa yang ada di antara kalian, maka pilihlah langkah untuk mendoakan kebaikan bagi mereka sebagaimana sifat penguasa yang baik, sebagaimana Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam. Jadilah kalian rakyat-rakyat yang layak untuk mendapatkan penguasa-penguasa yang baik. Yaitu rakyat-rakyat yang tulus menghendaki juga kebaikan untuk para penguasanya. Kemudahan, i'anah, pertolongan dari Allah bagi mereka. Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Bimbingan, irsyad dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Ketika kita menjadi rakyat yang demikian, jadilah para penguasa pun adalah orang-orang atau penguasa-penguasa yang terbaik yang ada di antara kalian. Yang juga menghendaki kebaikan untuk kalian. Mendoakan kebaikan untuk kalian. Berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar terjaganya kalian. Stabilitas, keamanan, dan lain-lain. Dikarenakan seringkali kita ulang-ulang. Keberadaan penguasa yang Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan pada kita adalah bentuk keadilannya di atas alam semesta. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu. Allah maha adil. Allah maha bijaksana. Di antara pemahaman mendalam dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut adalah di mana kita dapat memahami bahwa
Allah Subhanahu wa taala Maha tahu rakyat dengan kualitas macam apa kita. Selevel apa kualitas kita. Dari situ dijadikanlah para penguasa-penguasa yang layak bagi rakyat-rakyat yang Allah Subhanahu wa taala nilai kita sedemikian rupa. Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Tak mungkin Allah akan berikan penguasa yang buruk kepada rakyat yang beriman, beramal saleh dengan baik. Nggak mungkin. Allah Maha adil. Tak juga mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penguasa yang baik kepada rakyat yang memang khianat, yang ghish, yang jauh dari iman yang hak, akidah yang hak sebagaimana datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang jauh dari amal saleh, amalan yang hak sebagaimana datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian memang berjalannya alam semesta, sunnatullah, qadarullah al-kauniyah, demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun." Demikianlah kami berikan kuasa kepada orang-orang yang zalim atas kaum yang berbuat kezaliman berangkat dari kezaliman yang mereka usahakan. Maka dari situ dapat kita fahami, apabila kita menghendaki penguasa-penguasa yang baik, tidak ada langkah yang dapat kita ambil kecuali berangkat dari diri kita sendiri, memperbaiki diri kita sendiri. Perbaiki kualitas diri kita masing-masing. Perbaiki kualitas diri kita, istri kita, dan anak-anak kita. Apabila setiap keluarga muslim di dalam society muslim memiliki kesadaran demikian, dengan sendirinya akan terbentuk sebuah umat yang memiliki kualitas yang baik. Dan dengan sendirinya akan muncul penguasa-penguasa yang baik berangkat dari kaum yang memiliki kesadaran yang baik. Demikian cara melakukan perbaikan. Bukan dengan mencela, memaki, mendoakan keburukan kepada apa yang toh memang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas kita. Apakah seorang yang beriman dengan baik kepada takdir akan mencela-cela, memaki apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas mereka ketika tak sesuai dengan seleranya? Praktek tersebut tidaklah dilakukan kecuali oleh mereka yang tak memahami hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sunnatullah al-kauniyahnya demikian. Untuk membentuk sebaik-baiknya penguasa yang ada di antara kalian, maka jadilah kalian sebaik-baiknya rakyat. Demikian ketika dikeluhkan kepada Abdul Malik ibnu Marwan rahimahullah oleh para penduduk yang ada. Mereka mengeluhkan dan menuntut, kami ingin kau adil, kau bertakwa, dan. Abdul Malik ibnu Marwan, salah seorang khalifah dari khulafa Bani Umayyah. Kemudian ia mengumpulkan rakyatnya dan berkata kepada mereka rahimahullah, "Aturiduna an nakuna lakum mithla Abi Bakar wa Umar?" Apakah kalian inginkan agar kami berlaku bagi kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar, yakni maskot keadilan dan ketakwaan Abu Bakar dan Umar. Yani kalian ingin kami bersikap kepada kalian sebagaimana Abu Bakar dan Umar? Para rakyat tentunya berkata, ya kami ingin kau adil, kau bertakwa, dan. Abdul Malik ibnu Marwan pun berkata rahimahullah, "Fakunu lana mithla rijal Abi Bakar wa Umar." Maka jadilah kalian bagi kami sebagaimana rakyatnya, para rakyatnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Abu Bakar dan Umar ketika memimpin rakyatnya adalah manusia-manusia terbaik, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia dengan kesadaran beragama yang paling tinggi, nilai-nilai level ketakwaan yang paling tinggi setelah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Pantaslah muncul Abu Bakar dan Umar, ya. Adapun manusia-manusia seperti kita, layakkah dipimpin oleh Abu Bakar dan Umar? Itu bertentangan dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Gerombolan tikus tidaklah dipimpin kecuali oleh tikus. Gak mungkin singa. Demikian gerombolan singa tak mungkin dipimpin oleh seekor tikus. Harus seekor singa yang memimpin. Maka sebaik-baiknya penguasa yang ada di antara kalian adalah mereka yang kalian doakan kebaikan baginya. Maka pilihlah sikap untuk mendoakan kebaikan, petunjuk apabila kau memang menghendaki adanya penguasa yang baik pada kalian.
Jauhilah sikap mencela, mencaci, memaki atau menyeru masyarakat untuk membenci penguasa atau mendoakan keburukan dan kehancuran bagi para penguasa. Apabila memang benar kau beriman kepada apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya. Unsur pembahasan selanjutnya yaitu berbicara tentang yang ketiga apa tadi? Di antara nilai akidah Ahlus Sunnah yang disepakati dari zaman ke zaman, yaitu mendoakan kebaikan bagi para penguasa, tanpa membedakan yang zalim ataupun yang adil, penguasa pusat maupun penguasa cabang, penguasa besar ataupun penguasa kecil. Ya. Ikhwati rahimakumullah. Di antara bukti tegas kebenaran bagi mereka yang mencari kebenaran, bagi truth seekers, bagi para pencari kebenaran, adalah di mana Ahlus Sunnah dari zaman ke zaman dan di setiap penjuru negeri, keyakinan mereka dan konsep mereka, beragama mereka satu. Seolah-olah mereka berada di rantai yang sama, berjalan di atas jalan yang sama, kalaupun berbeda zaman mereka. Terhitung sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum sampai terus tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba' tabi'in dan selanjutnya, mereka berada di atas konsep beragama yang sama. Kalaupun berbeda penjuru negeri mereka hidup, mereka tetap berada di atas konsep beragama yang sama. Lihatlah buku-buku akidah Ahlus Sunnah. Di negeri manapun si pengarang menulisnya, kau akan temukan nilai-nilai yang sama yang juga disampaikan oleh para a'immah Ahlus Sunnah dari negeri-negeri lain dan di zaman-zaman lain. Ini di antara bukti bahwasanya akidah Ahlus Sunnah adalah akidah yang hak, yang memang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, dibawakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, apabila kita membaca kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah tersebut, yang dimana poin-poin yang ada di dalamnya selalu kita ucapkan dan kita ulang-ulang, bahwasanya poin-poin yang ada di dalam buku akidah adalah nilai-nilai yang sifatnya usul, yang disepakati oleh para ahlu sunnah dari zaman ke zaman, yang wajib kita untuk mengimani dogma ini. Bahwasanya poin-poin tersebut adalah di antara poin-poin yang apabila kau lihat penyelisihannya pada seseorang, maka itu adalah di antara ciri penyimpangannya. Ketika kau melihat adanya menyimpang pada diri seseorang dari salah satu di antara poin-poin usul tersebut. Ini selalu kita ulang-ulang ya. Nah, di antara nilai yang banyak ditegaskan di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah, buku-buku akidah Ahlus Sunnah, adalah kewajiban untuk mendengar, mentaati, mendoakan kebaikan bagi para penguasa. Dan demikianlah juga yang disepakati oleh para Ahlus Sunnah terhitung sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum sampai zaman-zaman selanjutnya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dengan sanadnya dari Wa'il ibn Hajar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sa'ala Salamah ibnu Yazid al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Salamah ibn Yazid bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ara'aita in qama alaina umara yas'aluna haqqahum. Bagaimana menurutmu kelak ketika muncul di antara kita para penguasa yang menuntut hak-hak mereka, wa yamna'una haqqana, namun mereka tak mau memenuhi bagi kami hak-hak kami. Mereka menuntut untuk dipenuhi hak-hak mereka, didengar, ditaati dan. Namun hak-hak kami para masyarakat tak mau mereka penuhi. Lihat, penguasa yang zalim. Fama ta'muruna, apa yang kau arahkan bagi kami ya Rasulullah? Yani apabila kami alami masa demikian. Fa'arada anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun berpaling darinya sallallahu alaihi wasallam. Karena pertanyaan yang berat. Thumma sa'ala, namun Salamah ibn Yazid terus menekannya dan bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, Isma'u wa ati'u, tetap kalian dengar, tetap kalian taati.
Fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Sesungguhnya mereka punya tanggung jawab yang akan mereka pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Kalian punya tanggung jawab kalian sendiri yang akan kalian tanggung jawabkan di akhirat. Lihat, betapa perintah untuk mendengar dan mentaati tidaklah diberikan pengecualian kepada penguasa yang adil aja. Enggak, justru digambarkan penguasa-penguasa yang zalim. Dan diperintahkan kita, kalaupun penguasa tersebut tidak memenuhi hak-hak kita untuk didoakan kebaikan bagi kita, dikehendaki bagi kita kebaikan, dicintai kita, namun diperintahkan kita tetap untuk memenuhi hak-hak mereka, yaitu untuk dicintai mereka, didoakan kebaikan bagi mereka. Ya? Bahkan di sanad lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang panjang diriwayat Imam Muslim juga dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana di situ Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di a'immah, kelak akan muncul sepeninggalku para penguasa, la yahtaduna bihudai, yang mereka tidak menjadikan petunjukku sebagai patokannya, wala yastannuna bisunnati, dan tidaklah mereka bersunnah dengan sunnahku. Lihat, penguasa yang buruk, penguasa yang tidak mengambil petunjuk yang datang dari Nabi, penguasa yang tidak menjadikan sunnah Nabi sebagai sunnahnya. Ya? Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jithmanil ins. Bahkan di antara mereka akan muncul tokoh-tokoh, yakni di antara para penguasa akan muncul tokoh-tokoh yang dimana hati mereka adalah hati-hati syaitan, namun mereka berada dalam fisik manusia. Hatinya hati syaitan, tapi fisiknya fisik manusia. Para sahabat pun berkata, kaifa asna' ya Rasulullah in adraktu dhalik. Hudzaifah berkata, bagaimana yang harus aku lakukan ya Rasulullah apabila aku mengalami zaman tersebut, zaman pemimpin yang demikian buruknya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasma' wa tuti' lil amir, tetap kau dengar dan taati penguasa yang ada padamu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak, kalaupun ia mencambuk punggungmu, kalaupun ia merampas hartamu, itu gambaran zalim yang konkret. Kalaupun ia mencambuk punggungmu, zalim. Kalaupun ia merampas hartamu, korat. Fasma' wa ati', tetaplah pertahankan untuk mendengar dan mentaati. Ya? Maka perintah di dalam syariat untuk mendengar dan mentaati penguasa jelas dan terang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan pengecualian. Penguasa adilkah atau penguasa zalim? Tidak diberikan pengecualian juga. Penguasa pusatkah atau penguasa yang cabang? Penguasa besarkah di pusat atau orang-orang yang berada di bawahnya? Dalam hadis Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu tadi, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, isma'u wa ati'u, tetap dengar dan taati. Fa inna ma 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma hummiltum. Sesungguhnya mereka akan mendapatkan apa yang mereka pertanggungjawabkan nanti, kalian pun akan mendapatkan apa yang kalian pertanggungjawabkan nanti. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, qal wal amru wal umara huna yushmilu al umara alladhina hum duna sultan wa yushmilu as-sultan al-a'zam. Dan perintah untuk mendengar dan mentaati penguasa di sini meliputi semua penguasa, baik penguasa yang berada di bawah ataupun penguasa yang berada di pusat. Li'annahu amir, karena bagaimanapun mereka masih terhitung penguasa. Fama min amir illa wa fawqahu amir. Tidaklah ada seorang penguasa kecuali pasti ada yang berkuasa di atasnya. Demikian tersebut, demikian berlanjut hatta yantahiyal hukmu ila Allah azza wa jal, sampai berlanjut hukum mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pengecualian. Sultan besar, sultan kecil, atau penguasa besar, penguasa pusat, penguasa cabang, mau bupati, mau gubernur, mau presiden, enggak ada bedanya itu. Baru sekarang ada yang bawa-bawa pengecualian demikian. Ya?
Dan kemudian ikhwati rahimakumullah, demikian juga yang disimpulkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum dari hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia adalah sighar radhiyallahu anhu, beliau adalah sighar, sahabat kecil, junior yang usianya jauh di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat senior. Ia mengumpulkan ilmu-ilmu yang datang dari para sahabat senior dan menyampaikannya kepada generasi selanjutnya. Di antara apa yang disimpulkannya dari nilai-nilai yang didogmakan dan diarahkan oleh para sahabat senior radhiyallahu anhum, apabila memang kau mengikuti dan meniti jejak para sahabat untuk kehidupanmu, lihat. Di antara nilai-nilai yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, disepakati mereka dan disampaikan kepada generasi berikutnya, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnahnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, "Nahana kubarauna." Para senior-senior kami dari golongan sahabat radhiyallahu anhum, yakni para sahabat senior, melarang kami dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melarang kami dari apa? La tasubbu umara'akum. Janganlah kalian cela-cela penguasa yang ada di antara kalian. Wala taghushuhum, dan janganlah kalian mencurangi mereka, menipu mereka, mengkhianati mereka. Makna ghish tadi semua nilai yang bertentangan dengan nasihat. Wala tubghiduhum, dan janganlah kalian membenci mereka. Wattaqullah, dan bersabarlah saja kalian kepada Allah. Wasbiru, dan bersabarlah. Bertakwalah kalian kepada Allah dan bersabarlah. Fa innal amra qarib. Sesungguhnya perkara tersebut tidaklah lama. Jadi keberadaan penguasa yang buruk di antara kita, apabila kita menyikapinya dengan ketakwaan, kesabaran, dan doa yang baik bagi mereka, sungguh tidak akan lama keberadaan penguasa demikian. Segera akan Allah berikan penguasa yang lebih baik dan terasa lebih ringan bagi kita. Lihat, demikian disimpulkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu dari nas-nas yang ada. Tentunya mereka menyimpulkannya dari apa yang datang dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhwati rahimakumullah yang disepakati oleh para ahlu sunnah, terhitung sejak zaman salaful ummah, zaman para sahabat radhiyallahu anhum, adalah untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasa, menahan lidah kita dari mencela-cela mereka, menahan hati kita dari membenci mereka, dan mengarahkan cinta kita kepada mereka. Dan itu terhitung sebagai bentuk ibadah yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian masuk ke unsur pembahasan selanjutnya, yaitu contoh praktik salaf dalam mendoakan kebaikan bagi para penguasa yang zalim. Contoh praktis salaf. Ikhwati rahimakumullah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Imam Ahlu Sunnah, berkata, "Inni la ad'u lil khalifati bitasdidi wat taufiq." Sesungguhnya aku terus mendoakan petunjuk dan taufik kepada khalifah bil lail wan nahar, baik di siang ataupun malam hari. Aku terus mendoakan petunjuk dan taufik di pagi dan malam hari, di siang dan malam hari bagi para penguasa. Wa ara dzalika wajiban alai, dan menurutku hal tersebut adalah wajib ke atasku. Lihat, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan wajibnya atas dirinya untuk mendoakan kebaikan bagi para penguasa siang dan malam. Ini dikatakan oleh seseorang yang disiksa dan diazab oleh penguasa. 3 generasi penguasa. Di zaman Ma'mun, di zaman Mu'tasim, dan di zaman Wathiq. Karena fitnah khalqul Quran. Yang menghabiskan waktu hidupnya 24 tahun di penjara. Tapi tetap berpendapat, sesungguhnya aku meyakini wajib atasku untuk mendoakan seluruh kebaikan, taufik, bimbingan bagi para penguasa di pagi hari dan di malam hari. Lihat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini 3 generasi.
3 generasi penguasa. Dan penguasa dulu kalau menjabat itu bukan 5 tahun turun. Enggak, seumur hidup. Mati baru turun. Ketika fitnah khalqul Quran. Ketika fitnah khalqul Quran. Di zaman Ma'mun diazab, di zaman Mutawakkil, di zaman Mu'tasim diazab, di zaman Wathiq diazab juga. Sampai datang zamannya Al-Mutawakkil, barulah fitnah khalqul Quran berhenti. Allah hilangkan fitnah tersebut dari umat. Lihat contoh praktek yang diberikan salaf. Yang diadukan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kezaliman Hajjaj. Dia adukan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kezaliman Hajjaj. Anas pun apakah menasihati untuk mendoakan keburukan atau berontak pada mereka? Tidak, tapi bersabar. Dia berkata, tentunya kepada para tabi'in yang mengadu, yang komplain kepadanya tentang kezaliman Hajjaj, isbiru, bersabarlah saja kalian. Innahu la ya'ti 'alaikum zaman. Sesungguhnya tidaklah datang kepada kalian sebuah zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kecuali pasti zaman berikutnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sami'tuhu min nabiyyikum. Aku dengar sendiri demikian dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Ya, disuruh untuk bersabar terus. Tidak disuruh untuk mendoakan keburukan. Kemudian juga yang diriwayatkan dari Fudail ibn Iyad rahimahullah. Al-Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah berkata, "Lau kanat li da'wah mustajabah, la ja'altuha ma ja'altuha illa li sultan." Andai saja aku punya satu kesempatan untuk berdoa, yakni jaminan pasti ini doa dikabulin, sungguh tidak akan aku berikan ini doa kecuali bagi kebaikan penguasa. Kemudian para murid-muridnya, di antara murid-muridnya adalah Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah dan lain-lain. Berkata kepadanya, "Fassir lana dzalika ya Abu Ali." Coba gimana? Kenapa begitu wahai Abu Ali? Wahai Fudail bin Iyad. "In ja'altuha fi nafsi," apabila doa tersebut aku jadikan bagi kebaikan diriku, lam ta'duni, kebaikannya cuma buat untukku, enggak buat yang lain. Wa in ja'altuha fi sultan, tapi apabila kebaikan tersebut, doa tersebut aku jadikan bagi kebaikan penguasa, saluhatur ra'i bi salahir ra'iyah, bi salahatir ra'iyah bi salahir ra'i. Niscaya akan merata kebaikan pada rakyat dengan baiknya penguasa. Ya, ini kebaikannya akan lebih merata, tidak hanya aku yang mendapatkannya. Demi mendengar ucapan demikian, Abdullah bin Mubarak pun menghampiri Fudail bin Iyad dan mencium keningnya, dan ia berkata, "Wallahi ma ahsana hadza ghairuk ya Aba Ali." Demi Allah, tidaklah memahami hal ini begitu mendalam kecuali hanya engkau wahai Abu Ali. Lihat para salaf rahimahumullah contohnya mereka. Ya? Kemudian juga contoh yang datang dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah, perhatikan, di dalam As-Siyasah Asy-Syar'iyyah rahimahullah berkata, "Walihadza kana salaf," maka dari sinilah maka para kaum salaf seperti Al-Fudail ibn Iyad, Ahmad ibn Hanbal, Sahal ibn Abdullah At-Tustari dan lain-lain, wa ghairuhum yu'azzimuna qadra ni'matillahi bihi ay bisultan. Mereka begitu mensyukuri keberadaan nikmat Allah pada mereka, yakni keberadaan penguasa yang ada di antara mereka. Mereka mengagungkannya. Yarawna du'a lahu. Para imam ahlus sunnah tersebut berpendapat atau meyakini kewajiban untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Wa munasahatahu, meyakini kewajiban untuk bernasihat kepada para penguasa. Wa munasahatahu min a'zam ma yutaqarrabuna bihi ila Allah, dan bernasihat kepada penguasa mereka meyakininya adalah di antara ibadah-ibadah besar yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'adamit tama' fi malihi wa ri'asatihi, tapi tidak diiringi dengan ketamakan atas harta yang ada pada para penguasa.
atau kekuasaan yang ada pada para penguasa. Wala li khasyah minhu, bukan juga karena takutnya kita kepada para penguasa. Wala li muawanatihi 'ala al-itsmi wal 'udwan, bukan juga tujuan kita untuk membantu mereka dalam perkara-perkara yang sifatnya dosa dan permusuhan. Demikian yang diyakini Ahlus Sunnah, para imam Ahlus Sunnah disimpulkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah sendiri. Ibnu Taimiyah menegaskan poin ini dan menganggap ini adalah di antara ibadah besar. Mendengar, mentaati, sabar, mendoakan kebaikan kepada para penguasa, ini adalah di antara perkara besar yang dengannya seseorang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau rahimahullah adalah seseorang yang menghabiskan waktu hidupnya 17 tahun di dalam penjara. Imam Ahmad bin Hanbal berapa tahun di penjara? 24 tahun. Ibnu Taimiyah 17 tahun. Terus berubah nggak akidahnya karena dizolimi oleh penguasa? Imam Ahmad bin Hanbal digebuk pakai tangan khalifah sendiri tuh, dipaksa ngomong Al-Quran makhluk. Berubah nggak akidahnya tentang penguasa? Baru tampak demikian. Hakikat asli seseorang adalah di masa-masa ketika ia diuji. Ketika ia menghadapi ujian, ia akan membuka topengnya dan menampakkan kualitas diri aslinya. Apakah dia terbuat dari besi atau terbuat dari adonan roti? Ya, demikian dicontohkan para salafus saleh. Kalaupun mereka adalah orang-orang yang emang dizolimin langsung sama penguasa, tidak berubah pendapat dan akidah mereka dari zaman ke zaman. Ya? Al-Imam Ismail As-Sabuni rahimahullah berkata, wa yara ashabul hadis, dan para ashabul hadis meyakini. Ashabul hadis yani Ahlus Sunnah. Bahasa lainnya Ahlul Hadis, ashabul hadis. Para Ahlus Sunnah meyakini wajibnya Jumat, al-Jum'ah, wal Idain, dan wajibnya salat Id dan lain-lain minas salawat, dan salat-salat yang lain khalfa kulli imamin muslim. Wajibnya melaksanakan hal itu bersama di belakang para imam muslim. Barran kan au fajiran. Baik imam tersebut buruk ataupun baik. Wa yarawna jihad al-kafarah. Para Ahlus Sunnah meyakini bahwasanya wajibnya jihad melawan para kufar ma'ahum, bersama para penguasa, wa in kanu jurah, kalaupun penguasa tersebut adalah penguasa yang zalim. Wa yarawna du'a alahum, para Ahlus Sunnah meyakini wajibnya mendoakan kebaikan bagi para penguasa, bil islah, mendoakan kebaikan, wa taufiq, mendoakan taufik, wassalah, mendoakan kesalehan bagi para penguasa. Maka awas, hati-hati ikhwah, jangan dianggap ini perkara ijtihadiyah. Perkara-perkara yang sifatnya dengan berjamaah itu emang hak penguasa untuk menentukannya, bukan hak seorang ahli ilmu atau ormas dan lain-lain. Kita Ahlus Sunnah layaknya paling memahami dan menerapkan hal ini, ya, termasuk sholat Id. Awas, termasuk sholat Id. Sholat Id ini banyak disebutkan sendiri oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Aqidah Wasithiyah atau Al-Imam As-Sabuni dan lain-lain, di mana kewajiban Id itu adalah kewajiban yang kita harus bersama para penguasa di situ. Okay? Yang punya hak untuk ditaati dan dituruti adalah para penguasa. Bukan seseorang, bukan individu, bukan tokoh, bukan ormas dan lain-lain. Tidak. Itu adalah di antara mulai virus dan bau-bau penyimpangan yang ada pada diri seseorang ketika mulai mengambil barisan dan waktu yang berbeda dalam sholat Id dari yang ditentukan oleh penguasa. Di antara hujah mereka, pastilah mereka akan berkata, penguasanya aja ngizinin. Memang kenapa? Demikian demonstrasi diizinkan oleh penguasa, kemudian kau mau halalkan itu. Demikian pakai bikini di pantai, nggak dilarang oleh penguasa, kemudian kau mau suruh istrimu untuk pakai bikini di pantai. Tidaklah kita berhujah dengan apa yang diperintahkan oleh penguasa. Tidak. Kita berhujah dengan keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kasusnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ingat.
ketika sholat di Mina bersama Utsman radhiyallahu anhu. Yang waktu itu Utsman sebagai khalifah. Utsman menyempurnakan sholat zuhur dan asar 4-4. Sementara Rasul, Abu Bakar, Umar waktu itu dikosor sholat 2-2. Begitu kan? Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku sholat di belakang Rasul, Abu Bakar, Umar, tapi sholat 2-2. Ini kok Utsman 4-4. Tapi tetap Abdullah bin Mas'ud sholat di belakang Utsman, nggak bikin barisan sendiri. Kemudian ditanya Ibnu Mas'ud, ibda ala Utsman wa sallaita khalfah. Kau mengkritisi kebijakan Utsman, tapi kau tetap sholat di belakang dia, yakni di belakang Utsman, ikut sholat jamaah sama Utsman. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, oh, na'am, al-khilaf syar. Oh iya, bagaimanapun menyelisihi Utsman, bikin barisan sendiri sholat, itu akan jauh lebih buruk. Kalaupun ia meyakini itu Abdullah bin Mas, karena dia sadar yang punya hak ditaati dalam hal ini siapa? Dirinya sebagai orang yang ahli ilmu di negeri itu, di generasi itu, atau Utsman bin Affan sendiri. Emang sebagai penguasa, haknya Utsman untuk ditaati. Dan Utsman pun punya mindset sendiri. Dia berkata rahimahullah radhiyallahu anhu, "I'lamu, ketahuilah, annal qasra sunnah nabiyyikum, bahwasanya qasar itu sunnahnya nabi kalian di Mina ini. Walakin hudutsut tigham, tapi munculnya orang-orang baru ini yang baru nongol. Yani yang enggak kena bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka baru sholat sama Rasul, sama Abu Bakar, sama Umar, ketemu tuh pas lagi hajian doang. Habis itu pulang ke kampung. Waktu haji, mereka sholat sama Rasul kah atau sama Abu Bakar, sama Umar, 2 rakaat. Oke? Pulang ke kampungnya, mereka ngotot, wah Allah lohor 2. Orang gue sholat di belakang Rasul 2. Tuh, lihat. Dulu belum ada media-media untuk menyampaikan kepada mereka tentang keterangan hal ini. Muncul nih generasi demikian. Makanya aku harus memperbaiki hal ini, kata Utsman radhiyallahu anhu. Tepat juga ijtihadnya Utsman radhiyallahu anhu. Tapi terlepas dari itu semua, yang punya hak untuk ditaati Utsman ya atau Abdullah bin Mas'ud ya? Utsman ya, karena Utsman penguasa. Dan lohor asar, perkara wajib atau sunnah? Wajib. Sholat wajib aja kita ngalah ikut penguasa. Apalagi cuma sholat sunnah kayak id demikian. Masa mau ngotot milih barisan beda sama penguasa? Itu bukan perkara yang ijtihad yang sembarangan yang akhirnya kita, justru itu perkara yang kita cium adanya bau penyimpangan pada diri seseorang ketika berpendapat demikian. Al-Imam As-Sabuni rahimahullah mengatakan demikian tadi. Ya. Nah, para ahlul hadis, yakni ahlus sunnah meyakini wajibnya melaksanakan Jum'ah, melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha dan sholat-sholat lain di belakang setiap imam muslim, yakni bersama para imam. Ya? Baik yang baik penguasa tersebut ataupun yang buruk di antara mereka. Ya? Dan mereka meyakini wajibnya untuk berjihad melawan orang-orang kafir bersama mereka, kalaupun mereka adalah orang-orang yang zalim. Mereka meyakini wajibnya mendoakan kebaikan bagi para penguasa, mendoakan seluruh perbaikan, taufik, dan kesolehan bagi para penguasa. Lihat, jelas nggak manhaj Ahlus Sunnah? Clear nggak? Clear nggak? Ada burem-buremnya nggak masih? Unsur pembahasan yang selanjutnya. Apa hikmah dan maqasid syariat? Mengapa kita mendoakan kebaikan bagi para penguasa? Tadi disebutkan diantaranya yang disampaikan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Kita adalah kaum yang memiliki iman dan meyakini akan kekuatan doa. Para ahlus sunnah yang memang beriman dengan baik, mereka adalah kaum yang meyakini kekuatan doa. Dan apabila kita arahkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan para penguasa, maka itu peluang yang besar bagi mereka untuk menjadi lebih baik. Karena kita kaum yang meyakini kekuatan doa. Dan ketika mereka berubah menjadi lebih baik, maka niscaya maslahat-maslahat dan kebaikan-kebaikan pun akan tersampaikan kepada masyarakatnya. Sebaliknya, ketika kita melaknat-laknat dan mendoakan keburukan, malah justru demikian yang akan diamini. Dan menjadi semakin buruk dan buruklah para penguasa.
Dan ketika mereka semakin buruk, tidak lain yang merasakan ruginya dan beratnya adalah para masyarakatnya. Apabila kau memang tulus menghendaki kebaikan bagi para kaum muslimin, menghendaki kebaikan juga bagi para penguasa, maka kau tak akan memilih mendoakan keburukan bagi mereka. Tadi dikatakan oleh Imam Fudail ibn Iyad rahimahullah, dikatakan apabila doa tersebut aku jadikan bagi diriku, maka kebaikannya lam ta'duni, hanya bagiku. Namun apabila aku jadikan doa tersebut bagi kebaikan penguasa, fayasluh bisalahihi al-ibad wal bilad, niscaya menjadi baiklah para penguasa, dan seiring dengan baiknya penguasa, maka niscaya jadi baik pula lah kondisi para hamba Allah dan negeri-negerinya. Nah, itu maqasidnya. Kenapa kita meyakini hal tersebut dan kenapa disyariatkan hal tersebut? Demi kebaikan para kaum muslimin dan menjauhkan madarat dari mereka, bukan menjilat penguasa, bukan. Ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah tadi, bukan karena kita tamak pada harta yang ada mereka, yang pada harta yang ada pada mereka. Bukan karena kita tamak pada jabatan dan posisi yang ada pada mereka. Tidak. Ini bentuk akidah kita. Mau dizolimi ataupun dirangkul oleh penguasa, ini yang kita serukan kepada para masyarakat. Demikian yang disampaikan Imam Ahmad rahimahullah yang merasakan kezaliman yang penguasa. Disampaikan juga Ibnu Taimiyah rahimahullah yang menghabisi waktu hidupnya juga di penjara, sampai meninggalnya di penjara. Rahimahullah. Ya. Dan kemudian juga ikhwati rahimakumullah, Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah di dalam Syu'abul Iman menyebutkan, qala Abu Uthman rahimahullah, Al-Imam Abu Uthman rahimahullah berkata, fansah lis-sultan, maka bernasihatlah kalian kepada penguasa, wa aktsir lahu minad du'a, dan perbanyaklah doa-doa kebaikan bagi para penguasa, bis-salah wal rasyad, bil qaul wal amal wal hukm. Doakanlah kebaikan bagi para penguasa. Doakanlah perbaikan, kesolehan, petunjuk bagi para penguasa, dan bimbingan, baik pada ucapan-ucapan mereka, ataupun amalan-amalan mereka, ataupun pada hukum yang mereka tentukan. Fa innahum idza saluhu saluhal ibadu bisalahihim. Karena apabila menjadi baik kondisi para penguasa, niscaya akan menjadi baik juga kondisi para hamba-hamba seiring dengan baiknya para penguasa. Wa iyyaka an tad'ua 'alaihim bil la'nah, dan jangan kau sampai mendoakan para penguasa dengan laknat-laknat. Yani mendoakan keburukan bagi para penguasa. Jangan kau sampai mendoakan keburukan kepada para penguasa. Fayazdadu syarran, sehingga bertambah buruklah kondisi para penguasa dengan doa-doa dan laknatmu itu. Wa yazdadul bala 'alal muslimin, dan seiring dengan itu bertambah beratlah bala yang ditimpakan kepada kaum muslimin. Walakin id'u lahum bitaubah, tapi justru doakanlah bagi para penguasa taufik untuk bertaubat. Fayatruku asyarr, sehingga mereka dapat meninggalkan keburukan yang mereka lakukan. Fayurtafa'ul bala, sehingga diangkatlah bala anil mu'minin, yakni diangkatlah ujian tersebut dari para orang-orang yang beriman. Jelas nggak maqasid syariahnya? Kenapa disarankan bagi kita untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa? Kenapa? Ujung-ujungnya demi kebaikan kita juga. Demikian nilai agama, semuanya adalah nasihat. Yani semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk nasihat, yang dengannya diinginkan kebaikan bagi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Kemudian, penyelisihan dalam bab ini adalah penyimpangan dalam perkara usul, di mana diingkari pelakunya. Bisa jadi ditabdi' dan ditadlil pelakunya. Ditabdi' yang ini dihukumi bahwa dia adalah di antara ahli bid'ah, tak lagi berada di barisan ahlus. Ditadlil yang ini dihukumi menyimpang dan menyesatkan dia. Ya. Demikian yang diyakini oleh para ahlus sunnah dari zaman ke zaman dan yang disepakati mereka. Sebagaimana selalu kita katakan, perhatikan perkara-perkara usul.
Jangan sampai terjadi ketergelinciran kita di bab-bab itu. Sehingga terhitung kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang di luar dari satu kelompok. Masuk kita ke dalam 72 kelompok. Karena tergelincirnya kita di dalam bab-bab usul yang diatur di dalam syariat. Ya. Ikhwati rahimakumullah. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata, lihat, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak menyebutkan penyakit-penyakit nih, beberapa virus yang apabila seseorang selamat dari virus itu, maka dia selamat dari pemikiran khawarij. Perhatikan, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak menyebutkan beberapa virus yang apabila seseorang selamat dari virus-virus itu, maka selamat dia dari pemikiran khawarij. Maknanya, apabila seseorang belum selamat dari virus itu, masih ada salah satu virus dari virus-virus ini, maka masih ada padanya pemikiran khawarij. Paham ya? Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah berkata, Man qal as-salah khalfa kulli bar wa fajir. Barang siapa yang berkata, yang ini meyakini, negaskan, wajibnya salat di belakang setiap bar wa fajir, di belakang setiap penguasa, mau penguasa baik ataupun buruk. Barang siapa yang mengatakan wajibnya sholat bersama dengan penguasa, di belakang para penguasa, mau baik ataupun buruk. Kemudian, wal jihad ma'a kulli khalifah, dan wajibnya jihad bersama setiap penguasa yang ada. Wa da'a lahum bis salah, dan wajibnya mendoakan bagi para penguasa kebaikan. Faqad kharaja min qaulil khawarij. Barang siapa yang meyakini demikian, maka ia telah selamat dari keyakinan kaum khawarij, awwaluhu wa akhiruh, dari ujung sampai ujung. Lagi? Zen? Ada 3 virus. Lihat, ente masih ada salah satu pada ente atau semuanya justru pada ente? Barang siapa yang berpendapat atau meyakini ini, wajibnya sholat bersama setiap imam, mau baik ataupun buruk imam tersebut, tidak menyelisihi jamaah bersama imam, yakni penguasa, pemimpin, mau baik ataupun buruk. Kemudian wajibnya jihad bersama para penguasa. Yani kalau penguasa menyeru jihad, maka wajib kita ikut. Nggak ada hujah mereka orang yang buruk. Nggak ada. Wajibnya jihad bersama para penguasa. Sebagaimana nggak boleh gerak jihad tanpa seruan penguasa. Tuh. Okay? Dan kemudian mendoakan seluruh kebaikan bagi para penguasa. Barang siapa yang meyakini nilai-nilai ini, maka ia telah selamat dari pemikiran khawarij dari ujung sampai ujung. Ya? Dari awal sampai akhir. Bahasa Arabnya. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah ia berkata, Man qal as-salah khalfa kulli bar wa fajir. Wal jihad ma' kulli khalifah. Wa da'a lahum bis salah. Faqad kharaja min qawlil khawarij awwaluhu wa akhiruh. Awwalihi wa akhirih. Yani min awwalihi wa akhirih. Jadi jelas. Barang siapa yang masih berpendapat demikian, masih ada error di antara poin-poin itu, maka masih ada padanya virus khawarij. Ada yang meyakini pendapat kita enggak sholat bareng sama penguasa. Nah, tuh, masih ada virus khawarij padanya. Atau meyakini adanya, yuk kita jihad kalaupun penguasa enggak menyuruh kita. Nah, tuh. Ya? Ataupun bolehnya kita mendoakan keburukan kepada penguasa, enggak mesti doakan kebaikan. Nah, atau mungkin diam, enggak mau mendoakan kebaikan. Diam. Nggak doain keburukan juga, tapi nggak mau mendoakan kebaikan. Nah dia masih ada padanya virus khawarij. Apabila dia selamat dari 3 poin itu, maka selamat dia dari seluruh ideas khawarij.
Lihat nih imam Ahlus Sunnah menggambarkan bagi kalian, mapping buat kalian peta agama kalian. Ambil petunjuk dari mereka. Jadikan bimbingan dalam kehidupanmu. Kita sedang menegaskan bahwasanya penyimpangan di poin itu adalah di antara penyimpangan usul. Bahwasanya orang yang masih menyerukan atau mendoakan keburukan kepada para penguasa, maka hakikatnya masih ada kadar di antara pemikiran Khawarij padanya. Artinya itu. Kemudian juga Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, sebagian berkata Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah berkata, "Idza ra'aita ar-rajul," apabila kau melihat seseorang, yad'u 'ala sultan, dia mendoakan keburukan kepada para penguasanya atau kepada penguasanya, fa'lam annahu sahib hawa. Langsunglah yakin bahwasanya dia pengekor hawa nafsu, bukan pengikut sunnah. Apabila kau melihat seseorang, dia mendoakan keburukan bagi penguasa, ini nggak pakai cerita penguasa pusat, apa bupati, apa gubernur, nggak pakai, semua penguasa. Apabila kau melihat seseorang mendoakan keburukan bagi penguasa, langsunglah kalian ketahui, fa'lam, yakini udah langsung, annahu sahib hawa, dia pengekor hawa nafsu, bukan orang yang mengikuti sunnah Rasul. Wa idza ra'aita ar-rajul, dan apabila kau melihat seseorang yad'u lis-sultani bis-shalah, justru dia mendoakan kebaikan-kebaikan bagi para penguasa, nah, fa'lam, maka ketahuilah annahu sahibus sunnah insyaallah, bahwasanya dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Nah, udah bisa ngambil nilai kalian ya. Apabila kamu melihat seseorang mendoakan keburukan bagi penguasa, nah udah, dia nggak berada di atas jalan yang sama dengan kita. Deh, yakin itu. Sebaliknya, kau lihat seseorang, justru dia memilih, memahami hikmahnya dan lain-lain, justru memilih mendoakan kebaikan bagi penguasa, sabar dan lain-lain. Nah, insya Allah dia pengikut sunnah. Jadi penyelisihan dalam bab ini adalah penyelisihan apa? Ijtihadiyah, furu', usul yang dengannya seseorang dicela manhajnya, terkena tabdi' dan tadlil bisa jadi darinya. Oke? Lagi. Su'ila Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah. Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah ditanya, "Ma ra'yukum fi man yaqul annahu la yalzamuni ad-du'a li waliyil amr?" Bagaimana pendapat antum ya Syekh tentang seseorang yang berkata, aku nggak wajib mendoakan kebaikan bagi penguasa. Tuh lihat, ini level netral nih. Bukan mendoakan keburukan, cuman dia meyakini bahwasanya nggak mesti kok doakan kebaikan. Begitu ya. Dia nggak doain kebaikan, tapi nggak juga doakan keburukan. Malah dia bilang nggak mesti, ngapain doain kebaikan. Begitu. Tentang orang yang berkata demikian ya Syekh, bagaimana pendapatmu? Fa'ajab. Maka Syekh Salih Al-Fauzan pun hafizahullah menjawab, hadza li'annak la tuhib waliyal amr. Itu jelas dikarenakan kau memang tidak mencintai penguasa. Wa hadza dalil 'ala nifaq, dan sikap itu jelas bukti adanya sifat nifaq pada dirinya. Waliyu amril muslimin yuhabbu wa yud'a. Selayaknya para penguasa yang menguasai kaum muslimin dicintai dan didoakan kebaikan bagi mereka. Wa hadhihi sunnatul mu'minin. Demikianlah sunnahnya orang-orang yang beriman, annahum yuhibbuna wulata umuril muslimin. Di mana orang-orang yang beriman dari zaman ke zaman mereka mencintai kebaikan untuk para penguasa kaum muslimin. Wa yad'una lahum, dan mereka mendoakan kebaikan bitaufiq bagi para penguasa, mendoakan taufik wal hidayah wal i'anah, mendoakan hidayah dan pertolongan Allah bagi para penguasa. Lianna hidayatahum hidayah lil muslimin. Dikarenakan hidayah
bagi para penguasa adalah kelak akan menjadi bentuk hidayah juga bagi para kaum muslimin. Fa idza tudu nafa'allahu bihimul muslimin. Apabila para penguasa mendapatkan hidayah, fa idza tadau, maka niscaya dengan keberadaan penguasa tersebut Allah jadikan banyaknya manfaat bagi para kaum muslimin. Ad-du'a lahum minas nasihah. Mendoakan kebaikan bagi penguasa termasuk nasihat. Ad-dinu an-nasihah. Yang dimana agama ini semua nilainya adalah nasihat. Lillah wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Baik bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi seluruh penguasa kaum muslimin dan para umumnya kaum muslimin. Wa kana salaf yad'un li wulatil amr 'ala al-manabir. Demikian para salaf rahimahumullah. Mereka senantiasa mendoakan para penguasa di atas mimbar-mimbar. Yad'una li salahihim. Mereka mendoakan kesalehan bagi para penguasa, wa taufiqihim wa hidayatihim. Mendoakan hidayah dan taufik bagi para penguasa, li'anna hadza min salah lil muslimin. Dikarenakan demikian bentuk perbaikan bagi kaum muslimin. Wa naf'il muslimin. Demikian bentuk manfaat bagi kaum muslimin. Wala yungkiru hadza, tidaklah mengingkari praktek ini illa man indahu ruhul khawarij, kecuali seseorang yang masih punya ruh khawarij dalam dirinya. Ruh an-nifaq, masih punya ruh nifaq, kemunafikan. Wal'iyadzu billah. Kemudian beliau hafizahullah berkata, balil wajib, bahkan justru yang wajib ad-du'a lahum bitaufiq wal hidayah. Mendoakan bagi para penguasa seluruh bentuk taufik dan hidayah wal i'anah, dan pertolongan Allah bagi para penguasa. Lihada yaqulu ba'dus salaf. Dari situlah sebagian salaf berkata, idza ra'aita ar-rajul la yad'u li wulatil umur. Apabila kau melihat seseorang dia tak mau mendoakan kebaikan bagi penguasa, fa'lam annahu indahu naz'a khuruj. Maka ketahuilah, ini orang pasti punya kadar pemikiran khawarij pada dirinya. Yakni hadza sya'nul khawarij. Karena demikianlah emang kebiasaan kaum khawarij. Fa kaifa billadzi yad'u ala wulatil umur. Itu yang diam, enggak mau mendoakan kebaikan. Sekarang bagaimana dengan orang-orang yang emang sengaja mendoakan keburukan kepada para penguasa? Hadza asyad. Itu lebih parah jelas. Ya? Hadza asyad minal ladzi la yad'u lahu wa yaskut. Orang yang emang menyerukan kepada orang yang mendoakan keburukan pada penguasa itu lebih parah daripada yang diam, ya, dan tak mau mendoakan keburukan kepada penguasa. Apalagi bukan hanya mendoakan keburukan kepada penguasa, tapi menyeru manusia untuk ikut mendoakan keburukan kepada penguasa, pada santri-santri, ustadz-ustadz. Sekali lagi, penyimpangan di dalam bab itu bukan khilaf ijtihadiyah. Itu penyimpangan usul, pelakunya terkena celah pada manhajnya. Kemudian unsur pembahasan selanjutnya. Apa? Unsur pembahasan selanjutnya apa? Hadis-hadis yang berbicara tentang penguasa yang zalim yang telah kita uraikan tadi, dan juga kesimpulan para salafus saleh. Ini hujah yang kuat, yang telak bagi mereka yang masih mau memberontak kepada penguasa, mencaci maki penguasa, atau mendoakan keburukan bagi para penguasa. Hadis-hadis yang berbicara tentang penguasa zalim tadi dan tetap kewajiban kita untuk mendengar, mentaati, maka dengan ini kita fahami tak ada hujah bagi seseorang yang mengaku dizolimi oleh penguasa dengan nas-nas yang berbicara tentang orang yang dizolimi. Nggak ada urusan. Terus kalau dizolimi jadi berubah kewajibannya? Enggak. Buktinya apa? Emang dikasih contoh sama Rasul penguasa-penguasa yang zalim. Berarti nggak ada hujah lagi bagi mereka yang menunggangi ayat-ayat yang sifatnya mesti umum atau mujmal. Tentang orang-orang yang dizolimi, doanya diterima oleh Allah dan lain-lain. Dengan itu mereka akhirnya menyeru untuk mendoakan keburukan bagi penguasa. Ini penggunaan ayat dan hadis tidak pada tempatnya. Buktinya apa? Buktinya
Yang membedakan kita salafiyun dengan kelompok-kelompok lain apa sih? Inti. Di mana nas-nas ayat-ayat dan hadis-hadis tadi, okay, tidaklah kita fahami dengan hawa nafsu kan? Tapi kita fahami dengan apa? Dengan pemahaman para salafus. Para salafus saleh mengetahui ayat-ayat dan hadis-hadis tentang orang-orang yang dizalimi. Tapi adakah di antara mereka yang berhujjah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tentang orang yang dizalimi? Dari situ mereka menyerukan bolehnya untuk mendoakan keburukan bagi penguasa? Enggak ada. Kalau emang seseorang mengikuti pemahaman salafus saleh, dia tak akan mengambil kesimpulan demikian. Clear gak? Perkara-perkara yang udah diatur di khusus, jangan dibantah pakai dalil-dalil umum. Yang udah diatur mubayyan, jangan dibantah pakai dalil-dalil yang mujmal. Yang udah diatur muqayyad, jangan dibantah pakai dalil-dalil yang mutlak. Ini kebiasaan ahli bid'ah, muter-muter ayat dan hadis untuk ditunggangi oleh hawa nafsunya. Faham gak maksudnya? Kasus yang udah diatur secara spesifik. Contoh, seorang penguasa, misal penguasa menangkap seorang pembunuh dan terbukti udah semuanya dan lain-lain, udah buktinya, dan dia mau mendirikan kisos, mau menggal nih pembunuh, misal. Okay? Bolehkah seseorang mengingkari penguasa dan berkata, man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang sengaja membunuh seorang mukmin, maka ganjarannya jahanam, dia abadi padanya. Mengingkari penguasa yang mau penggal lehernya ini. Boleh nggak pakai itu? Ini udah diatur sama an-nafsu bin nafs tuh. Dan lain-lain. Udah ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang mengaturnya sendiri. Ini orang-orang demikian nih, nggak mau tahu dengan yang udah. Kenapa nggak sesuai dengan hawa nafsunya? Di antara mereka ada yang mengingkari kami. Karena pengingkaran kami terhadap orang-orang yang berontak, yang saurah, yang menyeru kepada celaan pemerintah, yang demo dan lain-lain. Diingkari kita, lihat, ente menyakiti hati orang-orang muslim. Dalilnya menyakiti hati orang. Dalilnya menyakiti hati dong. Kita sampaikan hadis-hadis tentang bagaimana konsep mentaati hukuman dan lain-lain. Kemudian haramnya demonstrasi dan keburukannya dan lain-lain. Dan ancaman Rasul buat mereka yang mati dalam kondisi membangkang kepada penguasa. Ente menyakiti hati kaum muslimin. Menyakiti hati kaum muslimin. Dalil yang udah terlalu umum untuk perkara yang udah diatur spesifik. Ini makanya la yustadal bil umum 'ala al khusus. Bil mujmal 'ala al mubayyan. Bil mutlaq 'ala al muqayyad. Itu kebiasaan ahli bid'ah. Pakai dalil-dalil umum untuk ngerombak lagi sesuatu yang udah diatur secara spesifik di dalam syariat. Kalau kita paham usul fikih tuh. Ya, usul istidlal gimana? Ya, jadi jelas kondisi-kondisi penguasa yang zalim yang Rasul sebutkan sallallahu alaihi wasallam dan tetap kewajiban kita untuk bernasihat kepada mereka. Itu udah hujah yang mutlak bagi mereka yang masih mau mendoakan keburukan bagi penguasa dengan hujah ayat-ayat atau hadis-hadis tentang mazlumin, tentang orang yang dizalim. Bahasa usulnya nih nggak boleh hal-hal yang udah muhkam spesifik dibantah, masih pakai dibantah atau dirombak dengan hal-hal atau ayat-ayat yang sifatnya masih mutasyabihat. Itu artinya yang masih multitafsir banget. Ya, itu kebiasaan ahli bid'ah dan ahli syubhat. Atau minimal. Kita ahlu sunnah yang berada di atas manhaj salaful ummah. Ketika mau menyebutkan hal demikian, cari dulu di antara para ulama, para imam ahlu sunnah yang ada duluan ngomong begitu. Ada nggak contoh praktek demikian? Baca dulu. Kalaupun ada, katakan ya. Kalaupun ada satu, diingkari nggak dengan kesepakatan yang umum yang berjalan di antara para salafus saleh? Karena nggak mesti sesuatu ada contoh prakteknya di antara sahabat tabiin, tabiut tabiin, berarti langsung benar, nggak mesti. Di antara sahabat, di antara tabiin ada yang mencela penguasa. Atau tanggung. Kenapa cuma berhujah bahwa di antara tabiin ada yang mendoakan keburukan kepada penguasa? Tanggung.
Di antara tabi'in ada yang mengangkat pedang dan berontak sama penguasa. Kenapa nggak kesono sekalian? Kok nanggung? Cuman doain keburukan doang. Sa'id bin Jubairnya rahimahullah ngangkat senjata pada Hajjaj. Kenapa nggak pakai contoh Sa'id bin Jubairnya langsung gitu loh? Kenapa cuma pakai contoh Hajjajnya Hasan Basri yang katanya mendoakan keburukan buat penguasa? Wallahu a'lam benar apa enggak? Kalaupun benar katakan Hasan Basri mendoakan keburukan, kita katakan keliru dan tidak boleh dicontoh ketika bertentangan dengan apa yang menjadi dogma dari zaman ke zaman ini, mendoakan kebaikan untuk penguasa. Carikan uzur untuk salaf. Kalaupun ada benar. Jadi nggak kena kita sama syubhatnya. Faham? Kenapa? Ini perkara yang dari zaman dulu ada. Beda kalau perkara ijtihad, dia yang baru ada zaman-zaman sekarang. Nggak dituntut seseorang siapa yang mendahului ilmu dalam hal ini. Gitu. Ijtihadiyah, zaman salaf nggak ada emang. Oke? Tapi perkara yang emang dari zaman salaf ada dan udah diatur jelas di buku-buku akidah. Kalau emang baca buku akidah dengan syarah para ulama dan sabar mereka, harusnya nggak ngambil sikap tersebut. Ya, kepesan-pesan kami dan nasihat-nasihat bagi kami, bagi ikhwan dan akhwat. Syukuri keberadaan penguasa muslim. Alhamdulillah. Katakanlah sebagian penguasa memang datang dari non-muslim. Sebagian orang-orang yang menjabat bukan muslim. Tapi secara umum, penguasa kita masih muslim semua. Negeri kita negeri Islam. Yang berjalan padanya nilai-nilai syiar, Islam, Jum'ah, Jamaah, dan lain-lain. Dengan segala kekurangannya, syukuri itu. Bukan justru dicela, dimaki, didoakan keburukan. Tidak. Doakan kebaikan dan petunjuk. Masjid-masjid diizinkan oleh para penguasa untuk dibangun dan lain-lain dan kaum muslimin masih bisa sholat. Apakah satu masjid nggak diizinin kemudian artinya penguasa melarang pendirian masjid langsung begitu? Kemudian diprovokasi kaum muslimin, tuh lihat dosa nggak orang nggak sholat ke masjid? Dosa. Penguasa melarang pendirian masjid. Udah kayak nggak sholat ke masjid kalau nggak dibikinin masjid loh. Udah kayak nggak ada masjid yang lain. Itu jebakan narasi namanya, paham gak? Udah kayak penguasa melarang pendirian seluruh masjid. Enggak, hanya satu masjid. Dan toh masih berjalan. Adzan, Jum'ah, Jamaah, dakwah masih berjalan gak? Berjalan. Alhamdulillah. Syukuri keberadaan penguasa yang ada. Iya, dengan segala keburukannya, iya. Tahu diri deh, kita juga bukan rakyat yang benar. Tahu diri minimal. Itu yang pertama. Yang kedua, hati-hati mau ngoceh di media-media umum. Di medsos, di mimbar, dan lain-lain yang direkam dan disebar gitu. Penguasa bukan nggak tahu apa yang kita sebutkan. Ada tim yang menelitinya itu. Ketika tampak darimu pengingkaran terhadap arahan yang diberikan penguasa. Oke? Penguasa bilang sholat Jumat atau sholat Id hari ini. Enggak, sholat Id sebelumnya. Penguasa bilang jangan dulu sholat berjamaah. Enggak, sholat jamaah wajib. Penguasa bilang jangan dulu sholat Id. Enggak, sholat Id wajib. Tuh, ya. Penguasa sikat FPI yang bikin ribet ini itu. Haramnya darah muslim. Tuh, kan? Itu dicatat sama penguasa. Abis itu, proyek dakwahmu atau gerakanmu dipersulit penguasa, nggak aneh. Aneh nggak? Lo sih bertingkah. Paham nggak? Penguasa tahu. Ngomong apa ini tahu. Cuman belum disikat, ada yang udah belum. Nah, ini sikat, ada yang belum. Hati-hati itu, kita nih, dakwah yang udah emang secara umum sunatullah kita guroba. Secara umum ya, sunatullah kita guroba. Ya kan? Dua juga penguasa naik mau gak mau berangkat juga dari suara mereka, suara dari kaum yang tradisional yang umumnya bertentangan dengan kita. Udah gitu kita menunjukkan sikap-sikap yang gak kooperatif dengan operasi para penguasa. Nambah jadi.
Nambah dituduhlah kita terorisme, nambah dibukalah peluang-peluang untuk menindas dan merusak nama dakwah salaf. Kenapa? Kelakuan kita sih. Jadi hati-hati mau ngoceh. Ada yang lihat itu, ada yang rekam, ada yang ngumpulin tuh info-info. Paham nggak? Ya? Kemudian lagi, ikhwah, jangan kalian kira yang mereka yang di atas sunnah ini, dengan banyaknya kajian-kajian sunnah ramai, berarti banyak mereka yang berada di atas akidah. Sepi ya. Berapa? Yang enggak maulidan lagi banyak. Yang ngatung banyak. Yang berjenggot banyak. Tapi yang faham memang hakikat dan manhaj dan berada di atas jalan yang hak, jalan yang murni, manhaj yang murni, sedikit. Jangan GR. Ya. Maka bertahanlah di atas ini. Sabar. Bertahan di atas petunjuk dan asar yang udah jelas dari salafus saleh. Nggak ada satu kasus pun kecuali udah dijelaskan. Iya kan? Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah berkata, "Alaika bi athari man salaf." Wajib bagimu untuk mengikuti jejak-jejak para salaf. Yani guidance mereka, bimbingan yang datang dari mereka. Wa in rafadakan nas, kalaupun para manusia membencimu dengan itu. Yang membencimu ini bukan cuma orang-orang ahli bidah, bahkan yang ngaku ahlu sunnah juga, yang ngaku ngaji sunnah juga membencimu bisa jadi. Kalau kau mengikuti memang jejak salaf. Kalaupun ditolak kau oleh para manusia. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, jauhilah olehmu pendapat manusia dan tokoh-tokoh. Wa in zahrafu lakal qaul, kalaupun dihiasi bagimu perkataan-perkataan mereka. Ya, bersabarlah di atas jalan ini, kalaupun sepi. Para imam juga rahimahullah berkata, alaika biturukil huda, wajib kau mengikuti jalan-jalan petunjuk. Wala yaghurrannaka wala tastawhish min qillatis salikin, dan janganlah kau berkecil hati dari sedikitnya orang yang menempuh jalan tersebut. Wa iyyaka wa turukad dalalah, dan jauhilah olehmu jalan-jalan kesesatan. Wala yaghurrannaka kathratul halikin, dan janganlah membuatmu terlena banyaknya orang yang menempuh jalan penyimpangan tersebut. Ya, yang udah jelas. Hargai petunjuk dan hidayah yang ada padamu. Dengan cara apa? Jaga, jangan kau duduk lagi kepada orang-orang yang memang membawakan bid'ah dan membawakan syubhat dan merusak manhajmu. Jangan. Kalaupun para manusia menyanjungnya, menghidupkannya, menyeru manusia yang lain kepadanya, jangan. Hargai, syukuri nikmat hidayah yang berada pada dirimu ini, syukuri. Dengan cara apa? Jangan kau duduk pada ahli syubhat. Apalagi setelah tampak jelas kebid'ahan dan syubhatnya bagimu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Idza dhahara laka min insanin syai'an minal bid'ah fahdharhu." Apabila telah tampak bagimu dari seseorang sebuah bid'ah udah tampak bagimu, oke? Maka hati-hatilah darinya. Langsung jauhi dia. Fa innal ladzi akhfa 'anka aktsar mimma azhara. Karena sesungguhnya apa yang dia sembunyikan darimu jauh lebih banyak daripada apa yang dia tampakkan padamu. Kau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ya? Semoga Allah Subhanahu wa taala pertahankan kita di atas hak, di atas sunnah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.